Hai, kenalin aku Jojo. Di sini aku bakal ngejelasin tentang benua Eropa Timur dan negaranya. Yang pertama gambaran umumnya dulu ya. Eropa Timur adalah wilayah yang memiliki dataran luas, sungai-sungai besar, dan pegunungan penting. Secara persepsi, berbagai negara dapat dimasukkan sebagai bagian dari Eropa Timur, namun sebagian besar orang menganggap Eropa Timur mencakup Belarus, Moldova, Rumania, Rusia, Bulgaria, dan Ukraina. Masing-masing negara ini memiliki hubungan melalui sejarah, budaya, atau fitur geografisnya. Eropa Timur memiliki 4 musim yang jelas dan berbeda, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Eropa Timur secara fisik didominasi oleh dataran Eropa Timur Iron Plain, sebuah dataran luas yang memanjang dari sisi timur. Dataran rendah Eropa Utara hingga mendekati pegunungan Ural di timur. Eropa Timur terkenal akan lahan pertanian yang luas dan subur, terutama di negara seperti Ukraina, yang memiliki sebagian besar tanah-tanah hitam yang sangat produktif untuk tanaman serealiamis. Kawasan ini menjadi bagian penting dari produksi pangan di Eropa dan dunia. Oke, sekarang ke negara-negaranya ya. Yang pertama yaitu Rusia. Rusia memiliki nama resmi, Federasi Rusia Ration, dengan ibu kota di Moskow. Merupakan negara terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi. Wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara, sehingga memiliki kondisi alam dan iklim yang sangat beragam. Dalam sistem politik, Rusia menganut bentuk pemerintahan Republik Federasi semi-presidensial, di mana presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam menjalankan pemerintahan. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Rusia sekitar 140-145 juta jiwa, dengan persebaran yang tidak merata lebih banyak di bagian barat. Sementara itu, nilai IPM Rusia tergolong tinggi sekitar 0,8, yang menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat cukup baik. Dalam aspek budaya, Rusia memiliki beberapa hari besar penting, seperti Tahun Baru yang dirayakan meriah, Natal Ortodoks pada 7 Januari, serta Hari Kemenangan pada 9 Mei yang memperingati kemenangan dalam Perang Dunia II. Yang kedua yaitu Belarus. Ibu kotanya yaitu Minsk. Dari sisi demografi, jumlah penduduk, Belarus sekitar 9-9,5 juta jiwa dengan persebaran yang relatif merata dibandingkan negara besar seperti Rusia. Nilai IPM Indeks Pembangunan Manusia Belarus tergolong tinggi sekitar 0,8, menunjukkan tingkat pendidikan dan kesehatan yang cukup baik. Dalam aspek budaya, beberapa hari besar penting di Belarus antara lain Hari Kemerdekaan Belarus 3 Juli, Hari Kemenangan 9 Mei, serta Natal Ortodoks 7 Januari. Perayaan ini mencerminkan sejarah dan pengaruh budaya Slavia serta agama Ortodoks. Secara umum, Belarus merupakan negara dengan tingkat pembangunan manusia yang cukup baik dan sistem pemerintahan yang kuat, meskipun sering dikaitkan dengan kontrol politik yang ketat dan dinamika sosial di dalam negeri. Selanjutnya yaitu Ukraina. Ukraina memiliki nama resmi, Ukraina dan luas wilayah sekitar 603.500 km², menjadikannya salah satu negara terbesar di Eropa secara fisik. Wilayahnya didominasi dataran luas yang subur, terutama dikenal sebagai kawasan penghasil gandum lumbung pangan Eropa. Ibu kota Ukraina adalah Kiev, yang menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Dalam sistem politik, Ukraina menganut republik semi-presidensial, di mana kekuasaan dibagi antara presiden dan parlemen. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Ukraina sekitar 40 juta jiwa sebelum konflik besar, namun mengalami penurunan akibat migrasi dan konflik. Nilai IPM Indeks Pembangunan Manusia Ukraina tergolong menengah ke tinggi,
sekitar 0,7 sampai 0,8. Menunjukkan perkembangan dalam pendidikan dan kesehatan. Beberapa hari besar penting di Ukraina. Antara lain Hari Kemerdekaan Ukraina, 24 Agustus, Hari Konstitusi Ukraina 28 Juni, serta Natal Ortodoks 7 Januari. Perayaan ini mencerminkan identitas nasional dan sejarah panjang negara tersebut. Moldova. Ibu kota Moldova adalah Kain. Sistem pemerintahannya adalah Republik Parlementer. Jumlah penduduk Moldova sekitar 2,5 sampai 3 juta jiwa. Nilai IPM Indeks Pembangunan Manusia. Moldova tergolong menengah sekitar 0,7. Yang menunjukkan masih adanya tantangan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam aspek budaya, beberapa hari besar penting di Moldova antara lain Hari Kemerdekaan Moldova 27 Agustus, Hari Bahasa Nasional 31 Agustus, serta Natal Ortodoks 7 Januari. Perayaan ini mencerminkan identitas nasional dan pengaruh budaya Eropa Timur. Rumania. Luas wilayah sekitar 238.000 km persegi. Ibu kota Rumania adalah Bukares. Jumlah penduduk Rumania sekitar 19 juta jiwa. Indeks Pembangunan Manusia. Rumania tergolong tinggi sekitar 0,8. Menunjukkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang cukup baik. Dalam aspek budaya, beberapa hari besar penting di Rumania, antara lain Hari Nasional Rumania, 1 Desember, Hari Persatuan, serta Natal 25 Desember. Perayaan ini mencerminkan sejarah nasional dan tradisi Kristen yang kuat. Bulgaria. Luas wilayah sekitar 110.900 km persegi. Ibu kota Bulgaria adalah Sofia. Dari sisi demografi, jumlah penduduk Bulgaria sekitar 6,5 sampai 7 juta jiwa. Nilai IPM Indeks Pembangunan Manusia. Bulgaria tergolong tinggi sekitar 0,8. Yang menunjukkan kualitas hidup masyarakat cukup baik. Dalam aspek budaya, beberapa hari besar penting di Bulgaria, antara lain Hari Pembebasan Bulgaria, 3 Maret, Hari Persatuan 6 September, serta Natal 25 Desember. Terima kasih.